Oke, kita mulai saja karena agak panjang. Kalau memang meskipun kitabnya tipis, tapi ya kalau ngaji Ramadan ini bisa satu Ramadan full. Kalau dimulai tiap misalnya sore 30 kali, saya harus meringkasnya jadi satu kali. Jadi konsentrasinya harus agak full. Sambil ngantuk tidak apa-apa. Karena ada kalanya ilmu itu kalau kamu serius tidak bisa masuk. Ya, kalau sambil ngantuk-ngantuk itu tidak sadar masuk, entah kapan itu tiba-tiba keluar lagi. Karena kayak tesisnya Sigmund Freud itu, bahwa sadar kita itu kuat dibandingkan wilayah sadar. Jadi kadang-kadang banyak hal yang kalau kita usahakan sendiri tidak akan nyampe, tapi tiba-tiba bawah sadar kita yang memunculkan alternatif jawaban. Maka di ngaji kita sangat sah kalau ada yang ngantuk. Yang merencanakan ngantuk jangan minum kopi ya, nanti tidak jadi. Ya tidak apa-apa. Oke, dulu mungkin di filsafat kebahagiaan kita sudah banyak ngomong Ghazali, maka saya nggak perlu basa-basi panjang tentang tokoh ini. Siapa sih yang nggak tahu kalau Ghazali itu tokoh besar, Hujjatul Islam. Meskipun ada beberapa kritikus yang perspektifnya agak negatif dalam hal menuduh Ghazali jadi biang keladi turunnya, susutnya gairah ilmiah umat Islam. Ada yang menuduh itu. Tapi menurut saya itu terlalu simplifikasi, terlalu menyederhanakan persoalan. Apa iya sedahsyat itu hanya gara-gara satu orang tokoh orang Islam seluruh dunia jadi turun gairah intelektualnya? Apa iya hanya gara-gara seorang Ghazali, hanya gara-gara satu dua buku terus pengaruhnya sebesar itu? Seandainya memang ya, itu menurut saya justru menunjukkan hebatnya Ghazali. Kalau memang iya begitu, bayangkan dia bisa mempengaruhi seluruh dunia Islam untuk turun gairah intelektualnya. Atau jangan-jangan memang kitanya yang males. Buktinya sampai hari ini kan kita juga masih kayak gini-gini aja. Sudah 8 abad lebih kita didominasi dalam bidang sains, filsafat, akademik. Tapi ya kita enjoy aja, masih bisa santai-santai aja. Saya tidak tahu sampai kapan nanti ada cerita yang ganti. Kelihatannya sudah agak lama Barat itu mendominasi kita beberapa abad belakangan. Gejala untuk ganti paradigma masih belum kelihatan. Kita malah sukanya malah minggir, tidak mau bertanding ke tengah. Gejala paling mudah untuk menunjukkan itu bahwa kita mengeksklusifkan diri. Padahal dulu Islam Jawa itu bukan karena dia eksklusif, tapi karena dia bisa diakses oleh siapapun, seluruh dunia secara universal. Dia jadi pasarnya ilmu dulu. Sekarang kita semakin eksklusif. Ilmu apapun, gejala apapun mau kita Islamkan. Itu yang menurut saya terus, itu lama-lama jadi eksklusif. Kalau eksklusif, kita tidak terbuka lagi. Yang luar-luar tidak bisa masuk lagi ke kita. Ya contohnya banyak. Hampir semua ilmu kan maunya kita Islamkan. Ada psikologi Islam, matematika Islam, biologi Islam, di Islam. Nah kalau ilmu kita tinggal yang Islam ya manfaatnya untuk yang di luar Islam jadi kecil. Orang lain agak susah untuk mengakses keilmuan kita. Wong itu jadinya milik kita sendiri, tidak untuk umum.
Padahal dulu orang Barat itu belajarnya banyak dari kita. Jadi gejalanya malah kita mengeksklusifkan diri. Apa-apa diislamkan, disyariahkan. Hotel aja sekarang hotel syariah. Banyak kan mulai hotel syariah. Bahkan ada yang luar biasa loh. Di Bogor itu kemarin saya dapat cerita, di Puncak itu ada prostitusi syariah. Loh, ampun loh itu. Jadi kalau mau ngamar berdua, di situ sudah siap pak kaumnya, sudah siap saksinya dua. Jadi begitu mau masuk, makan-makan dulu terus ijab kabul. Kabul itu nikah, terus sah, silahkan masuk kamar. Yuk, secara fikih kan memang sah. Jadi prostitusinya berarti syariah, itu syar'i. Ya, gejala kayak gitu mulai tampak banyak. Jadi yang kita perhatikan label syariah di belakang, bukan kata-katanya yang di depan. Perbankan aja kan kadang-kadang kita podo-podo mandirinya atau sama-sama BNI-nya kan kita milih yang syariah. Padahal ya podo ae, bosnya mandiri, bosnya BNI ya podo, duitnya muternya juga di situ. Tapi kan kita milih yang ada labelnya, yang istilah bunganya diganti bagi hasil, yang istilah sering-sering kayak gitu. Maka kita latihan cerdas sedikit lah malam ini, belajar dari Ghazali. Cirinya satu kalau ingin jadi kayak Ghazali, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi hari ini jarang orang yang rasa ingin tahunya tinggi. Kebanyakan cara berpikirnya dogmatis. Pokoknya aku alirannya apa, pikiran dari aliranku ini pasti benar. Dan itu yang tidak terjadi dengan seorang Ghazali. Ghazali ini anaknya orang gak mampu, wong bapaknya hanya pemintal benang. Makanya ada yang bilang Ghazal itu dari profesi bapaknya. Meskipun sebenarnya itu merujuk nama daerah. Kunyahnya Abu Hamid, nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Atusi Al-Ghazali. Punya adik namanya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad sama Atusi Al-Ghazali. Jadi yang adiknya namanya Ahmad, yang kakaknya yang namanya Muhammad. Yang kita bahas ini yang kakaknya. Kalau adiknya, yang adik Ahmad ini lebih stabil di dunia tasawuf sejak awal. Tapi yang kakaknya ini yang dahsyat, Ghazali. Dia menjelajahi hampir semua ilmu yang ada zaman itu, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sampai dia mendapat gelar Hujjatul Islam. Guru-gurunya banyak. Ya, yang paling terkenal nanti Imamul Haramain Al-Juwaini dari mazhab Asy'ariyah. Nanti Ghazali ini karir intelektualnya cemerlang. Umur 34 tahun sudah jadi rektor Nizamiyah zaman itu, karena dikenal kepandaiannya. Kalau lagi ceramah, tidak kayak gini, di masjid kayak gini lesehan, kamu bisa kelesehan. Kalau ceramah yang datang orang sak kota kurang. Jadi banyak, saking banyaknya kalau dia ceramah di atas temboknya istana, biar semua orang kelihatan. Zaman jaya-jayanya Ghazali. Meskipun setelah itu dia mengalami krisis luar biasa. Mungkin dulu pernah saya ceritakan ya, satu ketika saat dia asik-asiknya ceramah, tiba-tiba adiknya yang sufi ini, Ahmad ini datang. Terus masuk ke tempatnya kakaknya, lihat kakaknya ceramah, langsung dituding sama Ahmad, dimarahi. Katanya Ahmad, karena
Sufi itu kan biasanya cara berpikirnya beda sama orang biasa. Katanya Ahmad, wahai batu asa, sampai kapan engkau menajamkan orang lain, tapi engkau sendiri tetap tumpul? Jadi Ghazali dianalogikan dengan batu asah yang untuk ngasah golok itu. Batu asah itu kan bisa menajamkan banyak sekali senjata, tapi dia sendiri tetap tumpul. Ini bisa kalian ingat besok yang jadi dosen, yang jadi guru, mungkin ada yang jadi ustadz, jadi kiai. Jangan sampai kalian jadi batu asah, bikin orang lain tajam pinter, tapi dirinya sendiri tidak pinter, tidak tajam. Tiap hari ceramah nyuruh orang sabar, dirinya sendiri ngamuan. Yang lain jadi sabar, cuma dia tetap yang ngamuan. Nyuruh orang rajin, kita harus tahajud, sholat malam, mari kita bangun sepertiga malam yang berakhir. Dewe turu, yang lain jadi mulia karena tahajud, dia sendiri tidur. Itu maka dituding langsung oleh adiknya. Adiknya ini agak jadat. Satu ketika Ghazali sholat, adiknya makmum. Tengah jalan adiknya mufarokoh. Habis sholat ditanya, "Loh kok kamu mufarokoh piye diimami ya?" "Ndak, waktu aku sholat aku lihat tubuhmu berlumuran darah." Terus katanya Ghazali, "Iya ya, karena waktu sholat tadi tiba-tiba aku ingat tentang hukumnya orang menstruasi. Jadi lagi sholat membayangkan itu, dan adiknya bisa lihat, tubuhmu kok banyak darahnya, darah menstruasi." Ada ilustrasinya di matanya adiknya Ahmad Ghazali. Jadi adiknya ini sufi. Nanti yang di akhir hidupnya Ghazali, adiknya ini yang mendampingi. Jadi Ghazali itu sudah tahu kapan dia akan meninggal. Habis sholat subuh dia tanya ke adiknya, "Ahmad, hari apa ini?" "Hari Senin, Mas." "Oh, loh ya kan kakaknya, manggilin Mas kalau Jawa." Terus katanya Ghazali, "Oh, ini berarti sekarang sudah waktunya. Tolong siapkan kain kafan, tolong siapkan air, aku mau mandi." Jadi Ghazali itu mau jadi almarhum, dia mandi sendiri, mengkafani dirinya sendiri, terus mapan sendiri dan berangkat. Nanti ada syairnya bagus, kalimat-kalimat terakhirnya. Dan ceritanya dia meninggal waktu duha. Jadi habis subuh sampai duha itu dia nunggu malaikatnya datang. Ya, sambil berpikir, sambil nunggu malaikatnya. Dan itu wali-wali kayak Ghazali. Oke, malam ini kita membahas fase skeptisnya Ghazali. Jadi fase ketika Ghazali diombang-ambingkan oleh ilmunya, ketika dia kayak Descartes kalau di barat, meragukan segala pengetahuan. Ini janjinya yang paling benar yang mana ya? Yang nanti sampai bermuara pada, ternyata menurutku pengetahuan sufistik yang paling kuat, yang paling mantap. Ini kalau ada yang tertarik, silahkan diteliti. Banyak filosof, banyak ilmuwan yang di akhir hidupnya beloknya ke spiritualitas, ke dunia tasawuf. Ada apa silahkan kamu pelajari. Mungkin ada yang tertarik bikin tesis atau disertasi atau skripsi. Contohnya banyak. Makanya kalian besok hati-hati. Jangan sampai ketika kamu sedang kehausan spiritual salah ngambil jalan. Begitu salah, nasibmu akan mirip kayak marwah Daud Ibrahim. Ya, jadi hati-hati. Itu sedang haus-hausnya spiritual malah ketemunya Dimas Kanjeng. Ya, jadilah dia terjebak di situ. Dan karena dia orang pinter, dia bikin justifikasi sendiri untuk kecenderungannya. Maka jangan sampai besok di akhir-akhir kamu kehausan spiritual, cabang ilmumu apa saja harus ada siraman-siraman spiritualitasnya.
Kalau enggak, saya khawatirnya begitu. Banyak yang aliran-aliran yang dianggap sesat kan modusnya sama. Lia Eden kah, Mossadegh kah, yang kemarin bikin Gavatar, itu modusnya sama. Yang jadi rekrutannya itu orang-orang yang sudah sukses, dokter, pejabat, jenderal, yang sudah sukses secara dunia. Dan ini gampang dijebak di ranah spiritual. Maka kalian hati-hati. Jadi kayak Ghazali, masuk ke dunia sufi tapi secara kritis. Nanti antara lain yang dia kritik ada kelompok namanya Batiniyah. Polanya sama, meskipun zaman itu yang dikritik Batiniyah itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Oke, bismillah, kita mulai ya. Hati-hati kalau ada kitab yang disebut karangannya Ghazali. Tulisannya memang banyak, tapi ada beberapa yang sebenarnya itu bukan Ghazali. Di catatan saya, ini sebenarnya penelitiannya Abdurrahman Badawi yang dari Malaysia itu. Jadi dari karya-karya yang di pasar yang menyebut dia karyanya Ghazali, ada 72 yang pasti itu memang karyanya Ghazali. Termasuk mungkin Minhaj Dhalal, termasuk Ihya Ulumuddin. Terus ada 22 kitab yang mungkin bukan, diragukan. Detailnya kamu lacak sendiri ya. Ada 31 yang rasanya kok iya, tapi tidak mungkin kalau kayak gitu Ghazali. Biasanya kitab-kitab perdukunan. Mungkin kalian pernah dengar kitab yang judulnya Al-Awfaq. Al-Awfaq ini bagi banyak orang disebut karyanya Ghazali, tapi kalau melihat logosnya Ghazali tidak mungkin dia begitu. Itu isinya mirip mujarobat yang kalau ada perempuan kamu lamar gak mau, tulislah raja ini, taruhlah di bawah tanah waktu dia lewat. Kalau dia melangkai raja itu, pasti besok dia mau dilamar. Nah itu isinya Al-Awfaq. Kalau kamu mau pidato, tulis raja, alif-alif, wawu, terus taruh di sakumu. Barang siapa melihatmu, pasti dia jatuh. Nah, itu Al-Awfaq. Ya, kalau mau bunuh musuhmu diam-diam, tulislah kotak, itu gambar kotak, terus nama musuhnya ditulis di tengahnya, dilipet, taruh di bawah batu. Musuhmu mesti sakit. Tidak akan sembuh kalau sebelum batunya kamu angkat. Ya, jangan dijajal tadi. Ada kitabnya. Kamu cari di toko-toko buku terjemahan ada. Biasanya pakai istilah ilmu hikmah. Jadi hati-hati ya, kata-kata hikmah itu tidak selalu konotasinya filsafat. Ilmu kanuragan, ilmu hikmah, tenaga dalam, yang sejenis-jenis itu. Nah itu antara lain itu. Mungkin enggak lah, itu mungkin bukan Ghazali. Wong di Al-Munqidh Minhaj Dhalal nanti bagian-bagian belakang dia mengkritik cara berpikir semacam itu, yang kalau di Jawa sering disebut klenik. Terus ada kitab kecil, Risalah, yang dipotong-potong dari karyanya Imam Ghazali. Misalnya ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin, itu medel. Jadi ngeringkas-ngeringkas dari karyanya Ghazali. Terus ada yang namanya orang lain, tapi janjane itu karyanya Ghazali, plagiat. Ada di pasar itu katanya Abdurrahman Badawi ya, sekitar 40-an lebih. Terus ada lagi yang tidak jelas, tapi kemungkinan miliknya Ghazali, judul sekitar 106 judul. Terus ada manuskrip sekitar 76 manuskrip, berarti potongan-potongan naskah. Itu dinisbatkan pada Ghazali. Jadi banyak. Ghazali sendiri sebenarnya meninggalnya tidak terlalu tua. Usianya 1058 sampai 1111, sekitar 53 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Namanya masih hidup hingga hari ini, meskipun orangnya sudah lama tidak ada. Oke, jadi menulislah
dan kamu akan monumental. Bikin tulisan yang banyak untuk diwariskan. Oke, jadi ini karya-karyanya. Al-Mungkit Minadz Dhalal pakai metode ini. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti apa sih gaya mikirnya Ghazali? Yang pertama, dia sedang mengejar kebenaran yang pasti, bukan kebenaran yang bisa iya bisa enggak, bukan kebenaran yang di sana begitu, di sini begini. Tapi dia ingin ngecek mana yang ini benar, tidak mungkin salah. Itu yang menggelisahkan Ghazali. Yang kedua, itu yang pertama tujuannya itu. Yang kedua, caranya gimana? Dia mulai membangun dari premis-premis apa aksioma-aksioma yang sangat sederhana dan pasti benar dulu. Terus baru naik ke level atasnya, Orang mikir itu kan selalu dari premis. Jangan dikira produknya akal itu selalu pasti benar, tapi tergantung premisnya. Misalnya, kapan itu saya diskusi sama orang Kejawen, dia bilangnya begini, ilmu itu ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ini premis. Kategori ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ini sebenarnya bisa diperdebatkan panjang, tapi oleh dia harus dianggap pasti benar. Itu namanya premis. Kayak Marwat Daud kemarin waktu di LC itu, dia kan mainnya dengan premis. Sebentar lagi Nusantara pasti akan jaya. Ini kamu bisa berdebat 3 hari 3 malam tentang asumsi bahwa sebentar lagi Nusantara jaya itu. Tapi oleh dia ini dianggap harus benar, pasti benar. Ini asumsi namanya, yang jadi landasan dia berpikir. Maka keberadaan Dimas Kanjeng itu jadi sah-sah saja. Kalau Nusantara jaya kan butuh raja. Oleh karena itu yang kayak dia ini bisa jadi raja. Oke, jadi itu namanya premis. Kalau kalian mau mengkritik pikirannya orang, hancurkan premisnya, otomatis sampai ke atas bangunan pikiran itu akan jatuh. Sosiologi misalnya, dia punya asumsi bahwa manusia itu butuh manusia yang lain dan mereka berinteraksi. Ini kan nggak dibahas. Kalau ini kamu runtuhkan, ilmu sosiologi bubar. Runtuhkan, buktikan bahwa enggak, manusia itu enggak butuh yang lain, dia sendirian bisa. Buktinya Tarsan. Ya kan? Tarsan itu di hutan bisa hidup sama monyet, sama buaya, sama macan. Dia bisa hidup di hutan, tidak butuh orang lain. Katanya siapa? Dia selalu butuh berinteraksi dengan yang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial, itu salah. Ya bisa sosial, bisa tidak sosial. Itu ilmu sosiologi bubar sudah. Karena asumsi paling dasar sosiologi itu namanya premis. Dan Ghazali ingin mengawali dengan premis yang pasti benar, yang tidak mungkin orang akan bantah itu. Kalau premisnya pasti benar, nanti kesimpulannya ya juga lebih mudah. Ya premis pasti benar itu misalnya yang tiap hari kamu pakai itu kan, setiap manusia pasti mati, kan? Itu kan premis yang iyalah orang langsung paham. Kalau bahasanya Ghazali, at-tabadur ilal faham, yang langsung bisa dipahami, ya berarti itu benar. Susah bantahnya. Oke, jadi cara berpikirnya begitu nanti. Seperti apa Ghazali nyari kebenaran? Diawali dari premis yang tidak bisa dibantah, dari premis yang pasti benar. Terus yang ketiga, caranya Ghazali nulis Al-Mungkit Minadz Dhalal adalah menguji kebenaran apapun, teori apapun, ilmu apapun yang dia temui, diuji. Tidak percaya asumsi, tidak percaya proposisi dari manapun. Sebelum dia menguji, ya menguji itu pakai akalnya, pakai argumen. Nanti ilmu kalam dijelajahi, diuji, filsafat dijelajahi, diuji.
diuji, ilmu kebatinan dijelajahi, diuji. Itu Ghazali, nggak gampang begini. Terus yang terakhir, ya, dia terbuka, pendapat apapun diterima, tidak keburu menutup informasi. Ini yang kita sering tidak punya. Kita sering kalau sudah merasa benar, menutup telinga, menutup mata. Pokoknya aku wis benar. Yang di luar ini, yang saya yakini ini mesti salah. Itu alamat kita mandek. Jadi Ghazali membuka diri terhadap informasi apapun, dari siapapun, bahkan dari yang paling dia benci, yang paling dia nggak suka. Ya kalau zaman itu kan lagi konflik antara dinasti Saljuk sama dinasti Fatimiyah yang Syiah. Makanya antara lain nanti dia mengkritik aliran Batiniyah, Ta'limiyah dari Syiah Imamiyah. Itu pun dia kaji mendalam. Dia mengkritik filsafat tapi juga siap membuka telinga untuk ada teori filsafat apapun, ada konsep filsafat apapun, dia mau belajar. Bandingkan dengan banyak kita hari ini. Kita hari ini kan kalau sudah merasa ada di kotak A, kita antipati sama kotak B. Ya ndak kalian, ndak musuh kalian. Mungkin kalian ada apa dikit, itu Wahabi Pak, ndak suka saya. Sudah tutup, sudah. Yang sana juga begitu. Itu bid'ah, itu kelompok grup bid'ah, nggak usah. Begitu. Jadi selalu begitu. Yang anti Ahok juga gitu, yang pro Ahok juga begitu. Pokoknya kalau lawan langsung kamu tutup pintu rapat-rapat, nggak mau bersentuhan dengan itu. Ya untungnya kamu bukan apa-apa. Kalau kamu penguasa, jadinya kamu mesti otoriter. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Ghazali. Ghazali jadi hujjatul Islam itu karena dia membebaskan dirinya dari keterkungkungan kotak apapun. Maka orang jadi bingung, Ghazali ini filosof, apa teolog, apa ahli fikih, apa ahli, susah. Karena dia ngerti segalanya. Meskipun terakhir dia memasuki dunia tasawuf. Setelah masuk tasawuf pun, setelah puncak keyakinannya mengalami ma'rifat, dia kembali lagi mengajar. Oke, jadi metodenya itu. Terus mulai masuk ke kitab ya. Ini di bagian pendahuluan. Jadi Al-Munqidh Minadh Dhalal itu namanya risalah. Risalah itu surat. Biasanya kasusnya dia ketemu temannya, sahabatnya, siapa yang menanyakan apa. Terus dibaleslah pakai surat. Dan suratnya karena tebal, akhirnya jadi kitab kecil. Nanti ada kitab agak tebal, semua risalahnya Ghazali dijadikan satu, dikasih judul Majmu'atu Rosail. Termasuk Al-Munqidh Minadh Dhalal ada di situ. Jadi kalau sekarang kan nggak mentradisi risalah, nulis surat. Hari ini kan kamu pakai SMS atau WA. Cuma sebanyak-banyaknya WA ya nggak akan bisa jadi kitab. Ya, adalah orang mengumpulkan tulisan di Facebook, tapi kan tidak sekali tulis. Kalau ini kan sekali nulis sekian puluh halaman jadilah kitab dan dikasih judul, termasuk Al-Munqidh Minadh Dhalal. Hari ini kita tidak mentradisi. Kalau mau ditradisikan lagi tidak apa-apa. Yang punya pacar, usahakan jangan ngirim kabar pakai SMS atau WA, surat. Itu lebih romantis. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau surat kan kata-katanya panjang, ada kembangan-kembangannya ada. Kalau cuma WA kan paling mat malam, itu pun disingkat, ya kan?